Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di pagi ini Allah mudahkan kita untuk bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu di rumah Allah yang datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yaqdu ilal masjid fa yata'allam aw yu'allim khairan kutibat lahu hajatan tamatan tamah." Siapa yang pergi di awal hari ke masjid kemudian dia belajar atau mengajar ilmu agama, maka ditulis untuknya pahala haji sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membacakan ayat Al-Quran dan mereka mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya, ampunan, penjagaan, meninggikan derajat. Allah akan perintahkan malaikat untuk mengelilingi mereka, dan Allah akan sebut nama-nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Keutamaan ini hanya Allah berikan untuk yang bermajlis di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekalipun belajar ilmu agama dimanapun, ya jelas ada keutamaannya, besar pahalanya, tetapi untuk belajar di masjid jauh lebih besar pahalanya. Belajar di masjid jauh lebih banyak janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita segala keutamaan thalabul ilm dan menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, kitab yang diberi judul dengan Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini lebih bertemakan
bagaimana agar seseorang mudah untuk memaafkan. Terjadi perselisihan atau salah kata atau apa, maka hendaknya kita sebagai muslim mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Baik. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh banyak para ulama, tidak didapatkan apa yang beliau tulis ini di kitab-kitab para ulama lain. Saking dalamnya apa yang beliau tulis dalam kitab ini. Hanya beberapa lembar saja. Nah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ja'alallahu ibadahul mu'minina bikulli manzilatin khaira. Nah, bikulli manzilatin khairan minhu fahum da'iman fi ni'mati min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk hamba-hambanya kaum mukminin di setiap keadaannya baik. Mereka selalu berada dalam kenikmatan dari Rabb mereka. Apapun yang menimpa mereka, entah kebaikan atau keburukan, sesuatu yang mereka cintai atau sesuatu yang mereka benci, dan semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Wa ja'ala aqdiyatahu wa aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ketentuan, ketetapan, takdir yang Allah tetapkan untuk mereka, yang Allah takdirkan untuk mereka sebagai sebab mendapatkan pahala yang mereka mendapatkan keuntungan dari setiap ketetapan takdir tersebut. Ya. Wa turuqan yasiluna minha ilaihi, dan sebagai wasilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan apapun ketetapan takdir untuk seorang hamba, entah itu yang disukai atau yang tidak. Kama sabata fi sahihan imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yaumul qiyamah kullu unasin bi imamihim, sebagaimana sahih datang hadis dari imam kaum mukminin yang diikuti, yang nanti setiap manusia akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada'an illa kana khairan lah. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Apa yang Allah tetapkan untuk seorang mukmin baik baginya. In asobathu sarra syakara, apabila seorang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah, dan andaikan dia tertimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Nah, disinilah bagaimana setiap ketetapan takdir yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, semuanya itu adalah sebab untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk mendapatkan pahala. Ketika kebaikan yang dia dapatkan, kenikmatan yang dia dapatkan, bagaimana cara mendapatkan pahala dari kenikmatan yang didapat? Dengan bersyukur tentunya.
Bagaimana mendapatkan pahala dengan keadaan dia sedang mendapatkan musibah? Dengan dia bersabar. Detik-detik dia bersabar adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahadzal hadits ya'um jami' aqdiyatihi li 'abdihi al-mu'min. Hadis ini mencakup seluruh keadaan seorang mukmin. Setiap detik kehidupan mukmin bisa menjadi sebab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya sudah disampaikan. Karena detik-detik yang kita lalui dalam hidup ini di antara kenikmatan dan musibah. Antara kenikmatan dan musibah. Ketika kenikmatan tersebut datang, segera kita bersyukur. Ketika musibah tersebut datang, segera kita bersabar. Dan detik-detik syukur juga detik-detik sabar adalah ibadah pahala yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya. Wa annaha khairun lahu in sabara ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Ya, baik bagi seorang mukmin tersebut untuk dia bersabar atas musibah yang dia nggak suka sebenarnya, dan dia bersyukur untuk apa yang disukainya. Bal hadza dakhilu fi musammal iman, bahkan ini masuk dalam yang dikatakan iman. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi menjadi dua, setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi syukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Mukmin, seorang mukmin, dia yang bisa mengambil pelajaran, ibrah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah sifati seorang mukmin itu sebagai sabar wa syakur. Dia yang selalu bersabar dan dia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ulang ayat ini di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 5, surat Luqman ayat 31, surat Sabah ayat 19, surat Syura ayat 33. Nah, tetapi banyak ya kaum muslimin ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dia lupa untuk bersyukur. Dia lupa untuk bersyukur. Yang rukun syukur ada 3. Pertama adalah menisbatkan nikmat tersebut datangnya dari Allah. Menisbatkan semua nikmat datangnya dari Allah. Nah, menisbatkan sebuah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia sandarkan kenikmatan itu datangnya dari kecerdasan dia, karuhunlah, dari keluarga kaya memang, dari keluarga terhormat memang. Allah yang menutup aib. Allah yang melimpahkan rezeki. Manusia hanya sebab. Sekalipun kita tidak boleh bertawakal kepada makhluk yang kita tahu makhluk tersebut bisa memberikan apa yang kita harapkan. Misalnya kita berharap kita minta kepada ayah misalnya uang 100.000. Bisa ayah kita memberikan uang 100.000.
Tetapi bertawakal kepada makhluk hukumnya haram. Sekalipun makhluk tersebut bisa memberikan apa yang kita inginkan. Ya, secara zahir. Kenapa tidak boleh bertawakal kepada makhluk? Karena hati makhluk di tangan Allah. Allah yang memutarbalikkan hati hamba-hambanya. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Hati manusia di antara jemari dari jemari-jemari Allah, Allah putarbalikkan sekehendak Allah. Karena itu tidak boleh bertawakal kepada makhluk. Sekalipun secara zahir makhluk tersebut bisa membantu kita, menolong kita. Nah, ini yang rukun yang pertama nih, rukun syukur yang pertama, yaitu apa? Menisbatkan nikmat itu datangnya dari Allah. Ya. Jangan sampai seseorang dia merasa hebat, merasa jagoan, merasa pinter kayak Qarun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Qarun dia berkata ketika nikmat Allah melimpah ruah kepada dia, ala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan itu semua karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena kehebatanku. Itu Qarun. Seorang muslim tidak demikian. Bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau ketika berkata, ya ayyuhal mala, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai jajaran kerajaan, para petinggi kerajaan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Sabah sebelum dia sampai kepada pusat ini? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit dari kalangan jin, aku akan datangkan singgasana Sabah sebelum engkau naik, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Ya, paling 2 detik, 3 detik. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Berkata yang diberi ilmu, aku bisa datangkan sehingga sahabat tersebut sebelum engkau mengembalikan kelopak matamu setengah kedip. Ya, yang paling cepat itu adalah kedipan mata daripada kilat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, urutan orang yang paling cepat melewati sirat ada yang seperti kedipan mata, yang kedua ada yang seperti kilat, yang ketiga ada yang seperti angin, yang keempat ada yang seperti burung terbang. Itu kecepatannya tinggi. Nah, untuk mata bukan satu kedip, setengah kedip aku bisa datangkan singgasana Sabah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Sabah ada di hadapan matanya, yang langsung terucap dari Nabi Sulaiman adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia yang datang dari Rabbku. Dari Allah ini semua. Menisbatkan kenikmatan datangnya dari Allah. Ya. Dia bisa hafal Quran. Itu kemudahan yang Allah berikan. Dia bisa memahami pelajaran. Dia bisa memahami satu ilmu. Itu semua datang dari Allah. Kemudahan yang Allah berikan. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena kemampuannya. Ya.
Berapa banyak orang lebih cerdas dari kita, tapi dia tidak dimudahkan untuk menghafal. Berapa banyak orang lebih pintar, tetapi tidak Allah mudahkan untuk memahami satu permasalahan ilmu agama. Anugerah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini syarat yang pertama untuk bersyukur. Menisbatkan nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, sering untuk mengucapkan kata syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Allah sebutkan di ayat pertama di surat Al-Fatihah. Dimulai surat dengan syukur. Dan itu adalah kata syukur terbaik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, dan pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan melalui lisan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu lemah. Ya, dia termasuk kata syukur seperti itu, tetapi tidak sempurna. Ya, bersyukur dengan lemah itu yang diucapkan. Tetapi ketika dia bersyukur dengan sempurna, adalah dengan ucapan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tidak bisa itu alhamdulillah diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada khulafa ar-rasyidin, kepada ulama, kepada orang tua, nggak bisa. Alhamdulillah segala macam bentuk pujian hanya untuk lillah, hanya untuk Allah. Allah yang satu-satunya yang berhak untuk diberikan alhamdulillah. Dengan itu khusus kalimat alhamdulillah hanya untuk Allah. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memuji Allah dengan sempurna di dunia ini. Di dunia ini. Barulah Allah Subhanahu wa taala mudahkan barulah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah itu ketika nanti di bawah arsy, ketika sujud, yang berharap Rasulullah diizinkan untuk diberi syafaatul uzma. Fa'alhamani Rabbi, Rabbku memberikan ilham kepadaku, al-mahamida kullaha, setiap pujian-pujian yang tidak Allah bukakan sebelumnya untukku. Itu kata Rasulullah SAW ketika seluruh manusia mendatangi beliau. Nah, untuk memuji Allah dengan sempurna di dunia ini dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perbanyak mengucapkan itu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Rasulullah mengatakan ucapan alhamdulillah itu sangat memenuhi timbangan amal timbangan amal seseorang. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, mereka orang-orang yang merugi, yang kekal abadi di neraka. Faulaika humul khasirun.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka yang rugi diri mereka di neraka jahanam, mereka kekal abadi. Naudzubillah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada di kehidupan yang membahagiakan. Dia berada di kehidupan yang membahagiakan. Bagi yang timbangan amalnya berat. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apakah engkau tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ya, api yang menyala-nyala. Nauzubillah. Nah, bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita untuk bisa memperberat timbangan amal? Dengan kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur. Kata syukur terbaik, alhamdulillah. Dan apabila digandengkan kalimat alhamdulillah tersebut dengan subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, pahalanya memenuhi langit-langit dan bumi. Kalau bentuk benda, maka kalimat subhanallah dan alhamdulillah tersebut memenuhi langit-langit dan bumi. Salat jenazah saja satu qirat sebesar gunung Uhud. Sedangkan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Tak berapa luas itu. Itu akan ditimbang. Yang ketiga, rukun syukur adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Fasilitas yang Allah berikan untuk kita menunaikan hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harta, keluarga, panca indera, nikmat aman, ya, nikmat. Semua nikmat-nikmat Allah hendaknya dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rukun syukur. Tiga ini. Nah, rukun sabar nanti insyaallah akan kita bahas. Wa idza i'tabara al-'abdu ad-din kullah ra'ahu yarji' bi jumlatihi ila sabri wasyukri. Dan andaikan seorang hamba dia merenung, mempelajari semua agama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, ya, menjauhi maksiat, riba, judi, dan yang lainnya, semua itu kembali ke sabar dan syukur. Semua itu kembali ke as-sabr wa syukur. Semua syariat mesti kembali ke sabar dan syukur. Nah, jadi dua hal ini harus selalu ada pada diri kita, bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur. Kenikmatan yang kita dapatkan, segera kita bersyukur. Musibah yang kita dapatkan, segera kita bersabar. Nah, segera kita bersabar. Dan terkadang seseorang ketika dia tertimpa musibah, justru dia ucapkan alhamdulillah, dia bersyukur. Nah, ini sudah tingkatan apa? Tingkatan agama
tertinggi yang bisa diraih oleh seseorang, tingkatan ihsan. Ketika dia mendapatkan musibah, dia ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Di antara kalimat ta'ziyah seperti inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhad wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang Allah titipkan kepada kita, milik Allah pula apa yang Allah ambil dari kita, dan segala sesuatu itu sudah ada ketentuan ajalnya. Dan juga kalimat takziah yang lain seperti qaddarallah wa ma syaa fa'al. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua ini sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah, dan apa yang Allah tetapkan mesti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki mustahil itu untuk terjadi. Nah, di antara kalimat takziah dengan dia bersyukur, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun keadaan kita, apapun yang Allah timpakan kepada musibah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti disebutkan ada beberapa ya bagaimana musibah yang menimpa seorang mukmin sebenarnya itu bisa berbalik nikmat. Ya. Wa dzalika li anna sabra thalathatu aqsam. Sabrun 'ala ta'ah hatta yaf'alaha fa innal 'abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadah li 'aduwwihi adh-dhahir wal batin fa bihasbi hadha as-sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Sabar itu ada 3 macam di dalam Islam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Untuk menjalankan perintah Allah perlu sabar enggak? Harus sabar. Untuk sholat tahajud, subhanallah, sholat tahajud. Jangan sampai ditinggalkan oleh seorang mukmin walaupun mungkin hanya 3 rakaat witir. Bisa dia tunaikan 11 rakaat, kerjakan. 13 rakaat kerjakan. Mau lebih dari itu pun silakan. Ya, jangan sampai terlewatkan satu malam tidak dia sholat tahajud. Tidak bisa di akhir malam sebelum tidur. Tidak bisa sebelum tidur ba'dal isya langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath," kekasihku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 hal. An asum 3 ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya, rakaatai duha, 2 rakaat duha, wa an utir qabla an anam, dan untuk aku witir sebelum tidur. Ini kalau enggak bisa bangun jam 1, jam 2, kalau enggak sebelum subuh, ya jam 4, jam setengah 4 dia bangun. Ya, kalau dia tidak baca ayat-ayat panjang, enggak apa-apa, ayat surat-surat pendek, 11 rakaat dia kerjakan. Wa khairus sholati tulul qunut, dan sebaik-baik salat adalah dengan lamanya berdiri. Tulul qunut, lamanya berdiri. Untuk kita sholat tahajud perlu sabar. Untuk seseorang dia umroh atau haji perlu sabar. Dia keluarkan uang tidak sedikit. Berpuluh juta untuk umroh dia kumpulkan. Kemudian dia keluarkan itu semua untuk Allah. Berapa banyak orang yang bermiliar hartanya, tapi tidak terketuk hatinya untuk memberikan itu untuk Allah. Beratus juta untuk haji, dia kumpulkan bertahun-tahun, kemudian dia keluarkan itu untuk Allah. Perlu sabar. Perlu sabar. Menjalankan perintah Allah perlu sabar. Dalam berpuasa menahan lapar, menahan nafsu, menahan ini dan itu. Perlu sabar. Nah, sebanyak
Seorang hamba, dia hampir tidak bisa mengerjakan apapun yang Allah perintah, sholat 5 waktu kah, berbuat baik kepada keluarga, menyayangi keluarga, ya, berbakti kepada orang tua, menunaikan perintah-perintah Allah. Hampir semua itu tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba sampai dia betul-betul bersabar dan menyabarkan dirinya berjuang, berperang melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin. Musuh ada yang zahir, ada yang batin. Musuh yang batin ada dua. Ya, musuh batin ada dua. Yang pertama, musuh yang batin ada dua. Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu. Inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa hawa nafsu selalu menyuruh seseorang pada kemaksiatan. Menyuruh kepada yang maksiat, hawa nafsu. Hanya bisa diperangi dengan iman. Dia imani di sana ada surga, dia imani di sana ada hisab yang mudah, dia imani di sana ada nikmat kubur. Ya, dia imani bahwasanya ada yang bisa melewati sirat seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin. Dia imani di sana ada kenikmatan-kenikmatan surga yang membuat dia semangat terdorong bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah. Dengan iman, dia bersabar untuk menjalankan perintah Allah. Dia lawan hawa nafsunya. Nah, musuh batin yang kedua adalah setan. Setan yang menghasut, kan udah sholat 5 waktu, ngapain juga sholat tahajud. Setan, ngaran lagi. Setan. Untuk apa melakukan sholat sunnah, rawatib misalnya, duha misalnya, kan sudah mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu. Sudah dikerjakan rukun, syarat, wajibatus sholat. Nah, ini setan nih, syubhat namanya, syubhat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Kalau beliau muqim, ya, tidak musafir. Kalau Rasulullah musafir, sholat sunnah yang beliau kerjakan hanya sholat apa? Kalau Rasulullah ketika safar, sholat sunnah apa yang Rasulullah kerjakan? Yang Rasulullah jaga? Apa tadi? Tahajud satu. Satu lagi apa? 2 rakaat sebelum subuh. Rawatib enggak? Yang lainnya. Untuk sholat tahajud 11 rakaat, 13 rakaat, Rasulullah terus jaga tuh ketika safar. Ketika sakit Rasulullah jaga. 2 rakaat sebelum subuh, sekalipun Rasulullah bangunnya sampai pernah ketika pulang dari Hudaybiyah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun sampai matahari sudah naik. Sebelum sholat subuh, Rasulullah sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Sholat sunnah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, tahajud dan 2 rakaat sebelum subuh, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan safar. Tapi kalau safar, untuk rawatib yang lain nggak Rasulullah kerjakan. Qabliyah dhuhr, ba'diyatul dhuhr, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya, nggak Rasulullah kerjakan. Ya. Nah, bagaimana cara kita? Nah, jelas sholat-sholat 5 waktu yang kita kerjakan penuh dengan kekurangan, masih kadang berkelana pikiran, ya, ke masak lah, ke anak lah, ke keluarga lah, ini dan itulah, nggak fokus. Ingat, dulu mabuk dilarang sebelum mendekati waktu sholat. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk.
Kenapa nggak boleh mabok ketika sholat? Karena orang mabok, dia tidak tahu apa yang dia baca. Dia tidak tahu apa yang dia baca. Hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Sampai kalian tahu apa yang kalian baca ketika sholat. Sekarang orang nggak mabok ketika sholat. Tetapi apa yang dia baca ketika sholat nggak ngerti. Nggak dia tadabburi, nggak paham. Bahkan dia kayak orang mabok. Pikirannya kemana-mana. Yang kata Allah, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Itu inti sholat. Bagaimana kalian tahu apa yang kalian baca? Subhana rabbiyal azim. Apa artinya? Itu minimal tahu apa yang kita baca. Ini enggak. Mabok enggak. Tapi mirip orang mabok iya. Ya. Nah kemudian kenapa tidak kita sempurnakan? Itu syubhat setan. Syubhat setan. Perlu kita sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang. Perlu kita melakukan amalan-amalan sunnah. Sedangkan setan, iblis menghasut kita untuk tidak melakukan amalan-amalan sunnah tersebut. Nah kita jawab, kita bantah iblis dengan ilmu. Kurang belajar ilmu agama, maka kurang persenjataan untuk melawan iblis, melawan setan, syubhat. Dan pasrahlah menjadi tawanan setan, menjadi pengikut setan, kalau seandainya dia merasa cukup dari belajar ilmu agama. Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hambaku seluruhnya lurus, dimangsa oleh para setan. Kenapa mereka bisa dimangsa oleh para setan? Karena tidak ada ilmu untuk membantah syubhat mereka. Syubhat-syubhat setan ini. Gak bisa dibantah karena minim ilmu agamanya. Nah, seberapa kita bisa memerangi syubhat setan, seberapa kita bisa memerangi hawa nafsu, karena setan dalam tubuh kita ini merajalela, mengalir seperti di mana ada pembuluh darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Diperangi hawa nafsu dengan iman dan diperangi syubhat setan dengan ilmu. Kemudian ada musuh-musuh yang zahir. Siapa musuh yang zahir? Bisa jadi anak, bisa jadi istri, atau istri bisa jadi suaminya. Musuh yang zahir, atau teman-teman, atau keluarga, atau orang-orang dekat dia, yang menghalangi dia untuk sholat, lalai untuk menunaikan kewajiban. Ya, ini itu macam-macam, terlambat takbiratul ihram bersama imam. Nah, seberapa seseorang dia berjuang melawan hawa nafsunya, melawan setan, melawan musuh-musuh yang zahir, teman-teman yang jelek, ya, keluarga yang selalu melalaikan dari ibadah. Seberapa perjuangannya melawan itu, sebanyak itu pula lah ketaatan yang bisa dia tunaikan. Perintah Allah yang bisa dia kerjakan, amalan sunnah yang bisa dia laksanakan, tergantung kesabaran dia, perjuangan dia melawan itu semua. Nah, yang kedua, jenis sabar yang kedua, sabrun 'alal manhi anhu hatta la yaf'ala. Sabar untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sampai dia berhasil meninggalkannya. Ya. Kapan? Apakah di saat kita sekarang belajar ilmu agama sekarang ini, ketika kita meninggalkan riba, maksiat yang lain, apa kita berpahala? Tidak. Datang pahala kita untuk meninggalkan maksiat ketika tawaran maksiat tersebut ada. Butuh uang, ada tawaran riba, ya, atau misalnya ada tawaran khamr, rokok, apa semua.
itu ada, dia lawan, di saat itulah dia beribadah, berpahala ketika meninggalkan maksiat tersebut. Nah, di sini bagaimana seseorang dia bisa bersabar melawan hawa nafsunya dengan iman. Dia imani di sana ada neraka Allah. Dia imani di sana ada azabul qabr. Dia imani di sana ada adab-adab Allah. Di sana ada orang yang tidak selamat di sirat, ada yang dipersulit hisabnya, ada yang ditimbang dengan timbang yang ringan. Di sana ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia perangi hawa nafsunya dengan iman itu semua. Kemudian dia perangi syubhat-syubhat syaitaniyah dengan ilmu. Dihiasi yang haram itu dengan kebaikan, dengan keindahan. Setan itu. Dan hanya bisa kita perangi, kita bisa tepis dengan ilmu agama. Nah, demikian pula keluarga, saudara, teman yang bisa menghasut kita untuk berbuat maksiat, kita perangi mereka, kita lawan mereka, sampai kita berhasil untuk meninggalkan maksiat tersebut. Nah, seberapa perjuangan kita, seberapa sabar kita dalam berjuang melawan itu semua, musuh-musuh yang batin dan yang zahir, sebanyak itu pula lah maksiat yang bisa kita tinggalkan. Ya. Seberapa kuat kita berjuang, sebanyak itulah maksiat yang bisa kita tinggalkan. Nah, sekarang mana yang lebih berat? Mengerjakan perintah atau meninggalkan maksiat? Mana yang lebih besar tingkat sabar? Mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan maksiat? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat lebih berat daripada mengerjakan perintah. Di zaman Nabi SAW yang sholat di belakang beliau ada orang munafik, kafir nih, fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka bahkan. Ada juga sekarang yang haji, yang umroh, yang bahkan yang puasa juga, yang mengeluarkan zakat, yang sholat, dari kalangan munafikin. KTP-nya Islam tapi mencela Islam, ada munafik. Bisa dikerjakan perintah Allah itu sekalipun oleh orang fajir, oleh orang jahat. Tetapi di sini dikatakan a'malul bir yaf'aluhal barru wal fajir. Perbuatan-perbuatan soleh, amal soleh itu bisa dikerjakan oleh orang yang baik dan orang yang fasik, orang yang fajir. Wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq, dan tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali mereka yang jujur dalam beragama. Jadi tingkatan meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar dalam mengerjakan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan perintah, dalam meninggalkan larangan Allah, maksiat, itu lebih tinggi tingkat sabarnya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk sabar yang ketiga dan bagaimana poin-poin untuk kita bisa memaafkan, insyaallah di